Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Zelfa Farnas, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua ada Zuni Kurniawati sebagai pemateri, yang ketiga ada Tia Sakila sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Siska Windy Sumekar sebagai pemateri. Di sini kami akan membahas mengenai penanganan kesehatan mental. Penanganan kesehatan mental. Penanganan adalah proses atau cara atau perbuatan untuk menangani sesuatu permasalahan. Nah, di sini berarti pengobatan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental itu juga ada obatnya. Gejala dan tanda gangguan mental itu tergantung pada jenis gangguan yang dialaminya. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan pola perilaku. Nah, di sini ada beberapa contoh gejala gangguan mental. Yang pertama yaitu ada waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan yang kedua ada halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyata atau tidak ada. Yang ketiga ada suasana hati yang berubah-ubah. Yang keempat ada perasaan sedih yang berlangsung lama. Dan yang kelima ada marah yang berlebihan. Itu sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Dan yang terakhir ada perubahan pada pola tidur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Windy. Untuk Saudari Windy, saya persilakan. Selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental. Yang pertama, tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenanginya. Contohnya kita melakukan ikut suatu kegiatan di lingkungan masyarakat, dan pastinya kegiatan itu yang salah satu pada hobi yang disenanginya. Yang kedua, berbaikilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Jika kita mempunyai masalah, alangkah baiknya gitu tidak hanya disimpan pribadi, tetapi kita mampu sharing dengan keluarga ataupun teman terdekat. Hal ini akan lebih meringankan beban permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga ada konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dosis aturan pakai. Jika mempunyai riwayat penyakit, itu harus mengonsumsi obat-obatan sesuai resep dokter yang dianjurkan. Yang keempat ada batasi konsumsi minuman alkohol dan minuman kafein. Hal ini karena tidak baik pada kondisi tubuh yang mungkin mempunyai riwayat tertentu. Yang kelima ada lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Selanjutnya ada tidur dan bangun tidur teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Yang terakhir, jangan merokok dan menggunakan napsa. Selanjutnya ada contoh gangguan mental. Yang pertama ini adalah depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasanya yang berlangsung selama beberapa hari. Perasaan sedih pada depresi ini berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Salah satunya itu contohnya depresi, permasalahan yang mungkin sudah disenanginya tetapi gagal untuk mencapainya, itu akan muncul rasa depresi yang tinggi. Terus yang kedua itu ada skizofrenia, yaitu gangguan mental yang menimbulkan keluhan, halusinasi, delusi, serta kekacauan berpikir dan berperilaku. Skizofrenia ini membuat penderitanya itu tidak bisa membedakan antara kenyataan dan pikirannya sendiri. Selanjutnya ada gangguan kecemasan.
Gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya merasa cemas dan takut secara berlebihan dan terus-menerus dan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Penderita gangguan kecemasan dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Selanjutnya ada gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini jenis gangguan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati. Penderita gangguan bipolar dapat sangat bersedih dan putus asa dalam periode tertentu, kemudian menjadi sangat senang dalam periode tertentu juga. Yang terakhir ada gangguan tidur. Gangguan tidur di sini merupakan perubahan pola tidur yang sampai mengganggu kesehatan dan kualitas hidup penderitanya. Beberapa contoh gangguan tidur adalah sulit tidur atau insomnia dan sangat mudah tertidur, yaitu narkolepsi. Selanjutnya ada sejarah penanganan kesehatan mental. Kesehatan mental bukan suatu hal yang baru bagi peradaban manusia. Pepatah Yunani tentang mens sans in corpus sano, satu indikasi bahwa masyarakat di zaman sebelum Masehi sudah memperhatikan betapa pentingnya aspek kesehatan mental. Yang tercatat dalam sejarah ilmu, khususnya kesehatan mental, bahwa gangguan mental itu tidak terjadi sejak awal peradaban manusia, sekaligus telah ada upaya-upaya mengatasi sejalan dengan peradabannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi penanganan kesehatan mental. Menurut Hobbes, tahun 1964 mengemukakan adanya revolusi pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental sekaligus cara-cara penanganannya, terutama yang terjadi di masyarakat barat. Di sini terdapat 4 tahapan, diantaranya yaitu tahap pertama merupakan gangguan kekuatan gaib, tahap kedua merupakan sakit mental, tahap ketiga merupakan faktor psikologis, dan yang keempat merupakan tahap multifaktor. Disambung juga di sini ada revolusi penanganan kesehatan mental. Di awal, maksud saya abad pertengahan ke-18 terdapat penyebab gangguan kesehatan mental yang disebabkan oleh penguasaan makhluk halus atau kekuatan gaib. Di sini metode penanganannya yaitu dengan treatment agama atau pemisahan secara permanen dari masyarakat, metode fisik yang keras yang sewaktu-waktu mengarah kepada kematian. Lalu selanjutnya akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Di sini penyebab gangguan mental yaitu sakit mental. Di sini kurang jelas sakit mental yang seperti apa. Namun di sini metode penanganannya yaitu berupa masih menggunakan metode fisik, tetapi tidak sekeras sebelumnya, menggunakan komunikasi dan interaksi dengan pasien atau pengurungan jangka panjang. Di sini juga ada keunggulan dan kelemahannya. Di antaranya untuk keunggulan mulai memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap individu, kurang menggunakan penanganan kekerasan. Di sini kelemahannya sedikit mengenai faktor psikologis dan sosial. Lalu lanjut ke aliran third, akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Di sini penyebab gangguan mental yaitu ada indera psikis, biasanya konflik ketidaksadaran. Metode penanganan ini bisa berupa psikoterapi, analisis dan interpretasi diri, asosiasi bebas, mimpi dan perilaku lain. Lalu di sini pun ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu mengenai pentingnya motivasi dan perkembangan awal anak. Kelemahannya yaitu terlalu menekankan pada teori dibandingkan dengan penelitian empiris dan menekankan faktor masa lalu dan ketidaksadaran dibandingkan faktor personal dan sosial. Lalu yang terakhir, pertengahan abad ke-20, penyebab gangguan kesehatan mental diantaranya konflik antar individu, keluarga, masyarakat, dan kekuatan sosial. Di sini metode penanganannya bisa dengan intervensi perkawinan, keluarga, dan masyarakat yang didesain untuk menghadapi masalah interaksi antar dan sekitar masyarakat.
Adapun keunggulannya yaitu mengenai pentingnya interaksi sekitar individu, keluarga, dan masyarakat. Kelemahannya, pendekatan interpersonal dan sosial dapat menolak. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penanganan kesehatan mental. Yang pertama yaitu psikoterapi, adalah suatu interaksi sistematis antara klien dengan terapis yang menyertakan prinsip-prinsip psikologis untuk melakukan perubahan pada perilaku, pikiran, dan perasaan klien dengan tujuan untuk membantu klien mengatasi perilaku abnormal, memecahkan masalah dalam kehidupan, atau berkembang sebagai individu. Yang kedua yaitu terapi psikodinamika. Teori terapi psikodinamika ini membantu individu untuk memperoleh insight mengenai dan mengatasi konflik bawah sadar yang dipercaya merupakan akar dari perilaku abnormal. Yang ketiga yaitu terapi perilaku. Aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip belajar untuk menangani gangguan psikologis, karena terfokusnya pada perubahan perilaku, bukan perubahan kepribadian atau menggali masa lalu secara mendalam, tetapi perilaku relatif singkat, berlangsung umumnya dari beberapa minggu sampai beberapa bulan. Terapi perilaku seperti terapi lainnya, mencoba mengembangkan hubungan terapeutik yang hanya dengan klien, tetapi mereka percaya bahwa kemampuan terapi perilaku berasal dari teknik-teknik yang berbasis pembelajaran, bukan dari hubungan terapeutik. Yang terakhir yaitu terapi humanistik. Terapi humanistik berfokus pada pengalaman klien yang subjektif dan disadari. Seperti terapi perilaku, terapi humanistik ini lebih berfokus pada apa yang dialami klien saat ini, di sini, dan sekarang daripada masa lalu. Keduanya mengasumsikan bahwa masa lalu mempengaruhi perilaku dan perasaan pada masa kini, mencoba memperluas self-insight klien. Bentuk terapi ini adalah terapi terpusat pada individu, juga terpusat pada klien. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kesehatan mental. Ada 3, yang pertama yaitu orientasi klasik. Pada umumnya digunakan dalam kedokteran termasuk psikiatri, mengartikan sehat sebagai kondisi tanpa keluhan, baik fisik maupun mental. Orang yang sehat adalah orang yang tidak mempunyai keluhan tentang keadaan fisik dan mentalnya. Orang-orang seperti itu tidak ada keluhan dengan dirinya meski hilang kesadaran dan tak mampu mengurus dirinya sendiri secara layak. Pengertian sehat mental dari orientasi klasik kurang memadai untuk digunakan dalam konteks psikologi. Yang kedua yaitu orientasi penyesuaian diri. Dengan menggunakan orientasi penyesuaian diri, pengertian sehat mental tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan tempat individu hidup. Ukuran sehat mental didasarkan juga pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Seseorang yang dalam masyarakat tertentu digolongkan tidak sehat atau sakit mental, bisa jadi dianggap sehat mental dalam masyarakat lain. Artinya, batasan sehat atau sehat mental bukan sesuatu yang absolut. Berkaitan dengan relativitas batasan sehat mental, ada gejala lain yang juga perlu dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu orientasi pengembangan diri. Seseorang dikatakan mencapai taraf kesehatan jiwa bila ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensialitasnya menuju kedewasaan. Ia bisa dihargai oleh orang lain dan dirinya sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.